Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 orang. Di sini kami akan menyelesaikan soal yang pertama. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Kenia Nurmia Febia dengan NPM G1A023004. Kemudian yang kedua ada Aditya Saputra dengan NPM G1A023024. Kemudian yang ketiga ada Anis Syarifatul Mursilah dengan NPM G1A023036. Kemudian ada M. Sahlan Habibi dengan NPM G1A023058. Yaitu kemudian ada saya sendiri, Revialdi Rifki Ramadan Permana dengan NPM G1A023066. Dan yang terakhir ada Kalisa Rizkita Amanda dengan NPM G1A023080. Di sini kami akan menyelesaikan soal, yaitu tentukan solusi optimal dari permasalahan pemrograman linear berikut. Maksimumkan Z sama dengan 30x1 plus 20x2 dengan kendala 20x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8, x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 8, x1, x2 lebih dari sama dengan 0 dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Berikut penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian penyelesaian. Jadi pada bagian penyelesaian ini, pertama kita akan menggunakan metode grafik terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal. Jadi langkah pertama pada metode grafik, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu, kemudian kita buat grafiknya, lalu kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian atau daerah hasilnya. Langsung saja kita buat persamaannya. Kita buat di sini, persamaan 1, yaitu 2x1 ditambah x2, itu sama dengan 8. Kita cari titik potongnya, yaitu x1, x2. Jadi di sini kita dapat dua buah titik. Pertama itu adalah titik 0,8 dan titik 4,0. Kita lanjut ke persamaan keduanya. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0. Jadi, jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 8/3. Dan jika X2 itu sama dengan 0, maka X1-nya itu sama dengan 8. Melalui titik potong ini, kita dapat buat grafiknya. Jadi langsung saja kita buat grafiknya. Kita buat dahulu sumbu X1 dan sumbu X2-nya. Langsung saja kita tarik garisnya, yaitu pada persamaan 1 ada di 0,8 dan 4,0. Jadi, untuk persamaan kedua, itu kan ada titik 0,83. 83 itu bisa kita jadikan bilangan desimal, itu 2,6667. Itu kira-kira berada di antara 2 dan 3. Kira-kira grafik itu berada di, ingat, baik kendala 1 maupun kendala 2 tadi, dua-duanya itu kurang dari atau sama dengan. Jadi, daerah hasilnya itu berada di sebelah kiri atau berada di 0 sini. Selanjutnya kita mencari titik potong, itu titik C, dan uji titik pojoknya untuk mendapatkan benang penyelesaiannya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mencari titik C, yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi pada persamaan 1 dan 2, karena garisnya itu berpotongan. Kemudian kita samakan nilai X-nya, yaitu yang pertama ini, persamaan 1 ini, kita kali 1, terus yang persamaan 2-nya kita kali 2. Terus yang bawahnya 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 16. Terus kita kurang min 5x2 sama dengan min 8. X2 sama dengan 8/5. Kemudian kita substitusi, yaitu 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Terus kita masukkan nilai x2-nya, yaitu 8/5. Jadi 2x1 ditambah 8/5 sama dengan 8. Terus 2x1 sama dengan 8 dikurang 8/5, yaitu 2x1 sama dengan 32/5. Lalu x1-nya jadi 16/5. Maka didapatkan titik C-nya yaitu x1-nya 16/5 dan x2-nya 8/5. Selanjutnya itu kita uji titik pojok. Z sama dengan 30x1 ditambah 20x2. Langsung aja kita masukkan titiknya ada 4, yaitu titik A 0,0, titik B 4,0, lalu titik C 16,5/8/5, kemudian titik D 0,8/3. Lalu kita masukkan bilangannya, yang titik A 30 kali 0 ditambah 20 kali 0 sama dengan 0. Kemudian titik B 30 kali X1-nya 4 ditambah 20 kali X2-nya 0, 30 kali 4 120 sama dengan 120. Kemudian yang C, titik C kita masukkan bilangannya, yaitu 30 dikali 16/5 ditambah 20 dikali 8/5. Hasilnya 128. Terus yang titik D 30 kali 0 ditambah 20 kali 8/3 sama dengan 53,33. Nah, jadi yang maksimumnya itu di titik C yaitu 128, maka solusi optimalnya yaitu Z sama dengan 128. Kemudian X1-nya sama dengan 16/5, terus X2-nya 8/5.
Nah, jadi selanjutnya itu adalah penyelesaian permasalahan pemrograman linier yang diberikan dengan kasus maksimum dengan menggunakan metode simplex. Nah, jadi dalam mengerjakan soal dengan metode simplex, yang pertama kita harus membuat fungsi tujuan dan constraint-nya itu tuh dalam bentuk kanonik. Itu seperti di sini, Z sama dengan 30x1 ditambah 20x2. Nah, di sini ditambahkan 0s1 dan juga 0s2. Kemudian, untuk menyamakan ruasnya dengan constraint, jadi dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi Z dikurangi 30x1 dikurangi 20x2 dikurangi juga 0s1 dan juga 0s2 sama dengan 0. Nah, untuk constraint, untuk yang constraint yang pertama itu 2x1 ditambah x2. Nah, di sini ditambahkan s1 dan s2-nya dikosongin sama dengan 8. Untuk constraint yang kedua itu sama saja, hanya saja yang berubah itu ditambah S2. Jadi X1 ditambah 3X2 ditambah S2, S1-nya dikosongin sama dengan 8. Kemudian setelah membuat bentuk kanonik, kita harus membuat tableau. Nah, yang pertama kita membuat tableau 1. Yang pertama kita harus memasukkan nilai-nilai dari fungsi persamaannya. Nah, untuk menentukan yang mana kolom kunci dan juga baris kunci dan juga pivot, itu yang pertama kita lihat di B0-nya dulu. Yang mana yang paling negatif. Yang paling negatif di sini ada dua, yaitu adalah min 30 dan juga min 20. Kita bandingkan min 30 dan juga min 20, yang mana yang lebih negatif. Yang lebih negatif tentu saja min 30. Jadi, min 30 ini yang ke bawahnya itu adalah kolom kunci. Sehingga kita sudah dapat kolom kuncinya. Untuk mencari baris kuncinya kita memerlukan rasio. Nah, rasionya didapat dari RHS dibagi dengan kolom kunci yang baris kuncinya. Di sini 4 lebih kecil daripada 8, sehingga baris yang ini itu menjadi pivot. Saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Jadi sudah kita dapatkan unsur kunci atau pivotnya itu angka 2, yang mana angka ini akan kita ubah menjadi angka 1, dan angka min 30 dan angka 1 itu akan kita ubah menjadi angka 0. Untuk baris B1 itu akan dilakukan operasi yaitu B1 dikali dengan setengah. Kemudian untuk B0 aksen itu akan dilakukan operasi B0 ditambah 30 dikali B1 aksen. Dan untuk B2 aksen itu sama dengan B2 ditambah min 1 dikali B1 aksen. Kemudian untuk B1 aksen pertama kita masukkan dulu angka B baris B1-nya, yaitu angka 0, 2, 1, 1, 0, dan 8. Kemudian kita kalikan dengan setengah semuanya, maka didapatkan hasilnya adalah 0, 1, setengah, setengah, 0, dan 4. Kemudian untuk mendapatkan baris B0 aksen, pertama kita masukkan dulu baris B0-nya, yaitu 1, min 30, min 20, 0, 0, dan 0. Kemudian semua angka tadi kita tambah 30 kali B1 aksen, maka didapatkanlah angka 1, 0, min 5, 15, 0, dan 120. Begitu juga dengan baris B2 aksen, maka akan didapatkan angkanya adalah 0, 0, 5 per 2, min 1 per 2, 1, dan 4. Kemudian, angka-angka yang sudah kita dapatkan dari operasi baris dasar itu kita masukkan ke dalam tableau 2. Dimulai dari B0 aksen, kita masukkan angka 1, 0, min 5, 15, 0, dan 120. Kemudian, penentuan, kemudian kita lihat angka min 5 itu masih negatif, maka ini harus diubah menjadi positif. Jadi kita tentukan X2 ini sebagai kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya. Dari kedua rasio yang sudah dicari tadi, yang paling kecil adalah 8 per 5. Dan perpotongan antara kolom kunci dan rasio paling kecil itu bertemu di angka 5 per 2. Maka unsur kunci atau pivotnya adalah 5 per 2. Oke, setelah dari tableau kedua, lanjut ke operasi baris dasar untuk menentukan di tableau ketiganya. Dimulai dari B2 double aksen dengan cara B2 aksen dikali 2 per 5. Kemudian ada B0 double aksen dengan cara B0 aksen ditambah 5 dikali B2 double aksen. Kemudian B1 double aksen dengan cara B1 aksen ditambah minus 1 per 2 dikali B2 double aksen. Kita lanjut ke pengoperasiannya. Kemudian kita lanjut ke tableau yang terakhir, yaitu tableau ketiga. Dengan basisnya Z, X1, X2, S1, S2, dan S. Kemudian untuk Z-nya kita masukkan. Dan dikarenakan untuk di Z-nya itu tidak ada hasil minus ya, maka hasil tersebut sudah optimal. Dengan hasilnya yaitu Z sama dengan 128, X1-nya yaitu 16 per 5, X2-nya 8 per 5. Dan juga kita bisa lihat hasil pada tableau 3 tadi sama dengan metode grafik. Solusi optimalnya yaitu Z-nya itu 128, X1 16 per 5, X2-nya yaitu 8 per 5. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dengan apa yang kami jelaskan bisa dipahami dengan teman-teman semua. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawan